Memiliki mobil yang ceper dipercaya sebagian orang dapat membuat tampilan mobilnya menjadi lebih menarik. Untuk membuat tampilan mobil menjadi ceper, tentu saja diperlukan adanya modifikasi pada bagian suspensi. Dan buat teman-teman yang pengen motif mobil kesayangan kalian jadi ceper atau ground clearance, berikut adalah beberapa tips untuk melakukan pergantian per bawaan dengan per aftermarket, atau malah memotong per bawaan untuk bikin mobil ceper. Berikut penjelasannya. Check it out. Alternatif meningkatkan performa per bisa dengan mengganti per standarnya dengan per dari mobil atau produk aftermarket. Tapi apakah dengan pegas dari mobil merek lain bisa langsung dicangkokkan atau PNP? Pada dasarnya, pergantian per standar bawaan pabrik dengan per lain bisa, dengan syarat kalau langsung PNP harus benar-benar pas ukuran dan juga tinggi pernya. Namun pergantian per bisa dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. 1. Spesifikasi harus sama. 2. Ukuran dan juga performa per setara dengan yang digantikan. Yang ketiga, untuk pemilik atau owner yang ingin melakukan modifikasi ceper dianjurkan jika akan melakukan modifikasi terutama per, silakan dikonsultasikan dengan bengkel terpercaya secara matang serta pilihan yang ditawarkan serta tentunya dengan penggantiannya. Tentu saja per bawaan pabrik sudah melalui dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mobil yang bersangkutan. Semua kembali kepada pemilik mobil. Melakukan modifikasi pada bagian suspensi pun terbilang beragam caranya. Mulai dari yang aman seperti mengganti suspensi bawaan dengan suspensi aftermarket, hingga yang berbahaya seperti memotong ulir pada per. Karena memotong ulir per dengan tujuan modifikasi tertentu malah memiliki resiko yang tinggi. Memotong ulir per, mau satu ulir maupun dua ulir, apapun alasannya, itu sudah tidak benar. Ya, karena sudah mengubah fungsi dan kemampuan dari per itu sendiri. Ada 3 dampak dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari memotong per. Yang pertama, memperpendek usia shockbreaker. Satu hal yang paling utama akan terdampak tentu saja adalah shockbreakernya. Ya, per yang telah dipotong tentu saja akan membuat ketinggian menjadi tidak sama lagi dengan shockbreakernya. Dengan dipotongnya per tersebut juga akan membuat beban shockbreaker dalam menahan bobot mobil menjadi bertambah. Ya, akibatnya tentu saja shockbreaker akan menjadi cepat rusak karena harus bekerja lebih keras dari biasanya. Yang kedua, per melejit. Bahaya dan dampak lain yang dapat ditimbulkan dari memotong per adalah berpotensi membuat per menjadi melejit. Ya, kalau per itu kalau dipotong itu kan pasti nanti si lempernya jadi beda antara ujung atas sama bawahnya. Akibatnya jadi tidak pas dan tidak tergunting. Nah, saat dipakai jalan lalu menghantam lubang, itu dia bisa melejit keluar dari damper. Melejitnya per tersebut sangat berbahaya, apalagi bila melejitnya tersebut saat dalam kondisi mobil kecepatan tinggi. Pasalnya dapat berpotensi membuat mobil menjadi oleng dan akhirnya crash. Dan yang ketiga, per patah. Bahaya dan dampak yang terburuk tentu adalah per berpotensi menjadi patah. Patahnya per tersebut tidak lepas dari proses pemotongan per tersebut yang dilakukan dengan cara dibakar. Dengan per yang dibakar tersebut tentunya akan membuat per menjadi mati atau kaku dan menyebabkan patah. Biasanya kan per dibakar tuh supaya bisa ditekuk. Nah, dengan sering dibakar itu dia jadi mudah patah karena dalam per yang sudah mati dan kopong.
Bahkan dalam kondisi terburuknya, apabila per tersebut patah saat kondisi mobil kecepatan tinggi, bahkan tidak mungkin akan menyebabkan mobil menjadi oleng dan terbalik. Dan yang terakhir, ya mending dihindari deh untuk modifikasi yang memotong per. Menurut saya cara terbaik apabila ingin memiliki ground clearance atau mobil rendah adalah dengan membeli sport kit atau coilover.